البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, masih membahas masalah mawadhi'it taklid, tempat taklid. Asani, yang kedua, an yaqa lil mujtahid hadisatun taqtadil fauriyah, yaitu seorang mujtahid mengalami suatu peristiwa yang menuntut dia segera memberikan keputusan. Tahu-tahu apa? Ada pertanyaan mungkin, atau tahu-tahu dia sendiri mengalami suatu eksiden yang mengharuskan untuk segera bertindak. Ini saya harus mengatakan ini halal atau haram, saya harus segera menyelamatkan yang ini atau menyelamatkan yang itu, atau bagaimana. Dalam keadaan dia tidak sempat lagi untuk buka buku misalkan. Baik. Wala yatamakkanu minan nazari fiha, dan dia tidak punya kesempatan, keleluasaan untuk memeriksa kejadian itu, mengharuskan untuk bertindak sekarang juga. Baik. Kadang ini case-nya adalah yang terkait dengan dilema. Kalau saya menolong yang ini, yang itu mati. Kalau saya tolong yang itu, yang ini mati. Akhirnya saya harus bagaimana ini? Itu contoh peristiwa yang mengharuskan segera memberikan keputusan. Fayajuzu lahu taqlidu hinaid. Maka ketika itulah dia boleh untuk taklid. Yaitu apa? Langsung menelpon ulama yang lebih tinggi lagi, mujtahid yang lebih tinggi. Walaupun tugas dia sebagai mujtahid nggak boleh taklid, dia harus meneliti. Cuma sekarang case-nya adalah di luar kemampuan dia. Dan terkadang itu berlaku karena manusia punya kemampuan yang terbatas. Dia mampu ijtihad dalam case syariah banyak sekali, tapi terkadang ada case tertentu yang dia belum sempat meneliti dan itu terjadi. Maka boleh dia kemudian apa? Menelpon atau bagaimana, tanya ke ulama yang lebih pandai. Wastarata ba'dhum li jawazit taklid. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya taklid dalam case ini apa? Alla takunal mas'alatu min usuliddin. Bahwasanya masalah itu tidak termasuk di dalam dasar-dasar agama. Allati yajibu tiqaduha, yang wajib untuk diyakini. Li'anal aqaid yajibu al-jazmu fiha, karena akidah ini wajib berupa kepastian. Makanya hampir semua perkara akidah itu dalilnya jelas, tidak perlu ijtihad. Ijtihad ini untuk perkara yang dalilnya belum jelas, sehingga perlu badlul juhud, mencurahkan kerja keras untuk cari dalil, untuk cari apa? Cari pendalilan dan sebagainya. Untuk akidah rata-rata dalilnya sudah sangat jelas. Bagi orang yang memang apa? Taslim pada Allah, yang tunduk patuh. Yang enggak tunduk patuh segalanya belum jelas, semuanya harus diperiksa lagi. Nauzubillah. Wa taqlidu innama yufidu dhanna faqat. Sementara taklid sekedar mengekor, itu hanyalah memberikan faedah persangkaan saja. Iya. Kita taklid pada seorang syekh, tahu-tahu syekh tahun ini bilang begini, tahun depan bilang lain. Memang ini dzan, namanya taklid. Baik. Ini wajar yang seperti itu. Contoh case misalkan apa? Tahu-tahu ada eksiden, dua-duanya kritis. Si ibu kritis, anak juga situasinya kritis. Salah satu harus diselamatkan, tak mungkin dua. Lalu bagaimana? Entah bagaimana itu. Kemampuan tidak ada. Orang-orang tidak banyak, cuma saya aja. Saya hanya mampu menyelamatkan satu orang. Baik, maka dia telepon ke sebagian ulama bilang kalau si ibu nggak akan ada lagi penggantinya. Tapi kalau anak mungkin aja untuk dibuat lagi. Bukan meremehkan nyawa, tapi apa? Kalau keadaan memaksa yang harus memilih salah satu, maka apa? Utamakan yang tidak mungkin ada penggantinya. Baik, itu contoh keadaan yang mengharuskan untuk taklid kalau kita belum tahu ilmunya. Baik, warrajih anna dzalika laisa bisyarat. Sekarang untuk yang terakhir, untuk yang pembahasan terakhir tadi masalah akidah, apakah dalam masalah taklid itu tidak dalam masalah akidah? Kata beliau yang betul, ini bukan syarat. Li umumi qaulihi ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, yaitu apa? Ahlul Qur'ani was sunnah, apabila kalian tidak tahu. Tapi telah kita lewati yang rajih, ayat ini bukan menyuruh taklid, tapi menyuruh bertanya. Bertanya itu tidak mengharuskan taklid, tapi apa? Menanyakan ilmunya, menanyakan hujahnya. Baik. Jadi ayatnya ini umum
Tidak boleh digunakan sebagai ayat untuk mendukung taklid semata, tapi apa? Pertanyaannya bukan hanya menyuruh untuk tanya tanpa tahu hujah, karena yang ditanyakan adalah ilmu. Tayyib. Wal ayah fi siyaqi isbatir risalah. Sementara ayat ini, ayat An-Nahl itu di dalam pola penetapan risalah, betul. Tayyib. Yaitu apa? Tentang masalah risalahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau itu Rasul atau bukan? Maka kalau kalian tidak tahu, wahai umat manusia, tanyakan kepada ahli wahyu. Di antaranya adalah apa? Tanya kepada ahli kitab yang memang mereka masih memegang zikir. Atau apa? Kepada orang yang memang sudah membaca kitab suci Al-Quran dan tahu hadis-hadis Nabi. Coba tanyai mereka, apakah Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi itu Nabi? Maka orang-orang yang tadi mereka akan mengatakan, oh iya memang Nabi. Karena apa? Dia telah disebut di dalam Taurat dan Injil. Yang ini mengatakan ya Nabi. Karena apa? Beliau membawa Al-Quran. Beliau sendiri tidak tahu membaca dan menulis, tapi bagaimana mampu mendatangkan Quran yang dia itu adalah ahli sastra aja tidak sepandai itu. Tapi memang berarti ini wahyu, berarti memang beliau adalah Rasul dan berita beliau selalu betul. Beliau bilang demikian-demikian dalam hadisnya. Ternyata betul peristiwanya begitu. Nah, maka apa? Maka ini membuktikan bahwasanya Muhammad memang utusan Allah, diakui oleh para ahli zikr. Nah, ini contohnya. Cuma maksudnya di sini apa? Bahwasanya ayat An-Nahl ini turun terkait dengan perkara usuluddin. Maka di sini beliau mengatakan wa huwa min usuluddin. Ini termasuk dari prinsip agama. Berarti apa? Yang diinginkan oleh Syekh Utsaimin, taklid itu bukan hanya dalam masalah fikih, tapi juga boleh di dalam masalah akidah. Tayyib. Walaupun yang betul kita tidak mengatakan itu taklid, tapi apa? Bertanya pada ulama bukan hanya menanyakan rasional dia, tapi menanyakan hujahnya. Apakah boleh? Boleh. Bukan hanya dalam fikih, dalam akidah pun tanya. Misalkan apa? Kita tanya, wahai Syekh, yang betul nanti di hari kiamat itu mizan lebih dulu ataukah sirat? Nah, ini contohnya. Karena tidak ada dalil yang terang-terangan mengatakan mizan dulu baru sirat. Tapi apa? Tapi korinah-korinah dari ayat-ayat dan hadis menunjukkan memang demikian. Karena setelah sirat ada kontoroh, setelah kontoroh langsung apa? Langsung dia berupa surga. Sementara timbangan itu adalah di padang mahsyarnya. Baik, ini isyarat menunjukkan apa? Memang timbangan itu sebelum itu. Menunjukkan apa? Bahwasanya dalam masalah akidah boleh kita memang tanya kepada para ulama, bukan hanya dalam masalah fikih. Kemudian apa? Kita ikuti hujah mereka. Baik. Yang penting apa? Ikut hujah, bukan semata-mata mengekor. Ternyata yang diekori keliru dalam ijtihad, lalu bagaimana? Tentunya tidak layak itu. Tidak layak untuk apa? Kita asal ikut-ikutan. Sementara kita punya akal, kita punya kemampuan untuk belajar. Sebagaimana ulama dulu juga semula tidak tahu, kemudian belajar, akhirnya jadi ulama. Kenapa kita tidak mau berbuat seperti itu? Padahal Allah menjadikan Quran dan Sunnah untuk dipelajari semua orang, bukan hanya ulama. Baik. Kemudian beliau mengatakan wali annal ammi la yatamakkanu min ma'rifatil haq bi adillatih. Dan karena orang awam tidak mampu mengetahui dalil, mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Ini banyak dikatakan ahli usul seperti itu, tapi ini pendapat yang perlu diperinci. Kalimatnya perlu diperbaiki, yaitu apa? Binafsih. Orang awam tidak akan mampu, yaitu orang awam belum mampu untuk mengetahui kebenaran secara dengan sendirinya dengan dalil-dalilnya, yaitu apa? Dia lihat dalil langsung dia mampu memutuskan bahwasanya apa? Hewan yang bertaring itu haram. Dia belum mampu itu karena dia tidak memahami dalalatul alfat. Tetapi apa? Mungkin dia mengetahui kebenaran dengan dalil setelah dijelaskan oleh para ulama, bukan malah kemudian apa? Menggunakan ulama secara mutlak lalu dalilnya dibuang, bukan. Berarti apa? Ucapan Imam Syaukani itu lebih bagus daripada yang disebutkan di buku ini. Yaitu apa? Orang awam mereka mampu mengetahui dalil, mampu mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya, tapi apa? Dengan perantaraan penjelasan ulama. Tayyib. Penjelasan ulama bukan malah dalilnya dibuang lalu ucapan ulama murni jadi apa? Jadi pedoman, bukan. Jadi dengan perantara semuanya
mengikuti kebenaran dengan dalil. Cuma kalau yang sudah belajar, dia mampu untuk memahami dalil itu secara langsung. Sementara yang belum belajar, dia memahami dalil juga dengan dalil, tapi melalui bimbingan ulama. Ulama mensyarah, menafsirkan dan seterusnya. Fa idza ta'azzara alaih. Sekarang apabila dia tidak mampu ma'rifatul haqqi binafsih, makanya lafaz binafsih ini penting yang tadi itu. Yang tadi itu artinya memang ada lafaz binafsih. Wali annal ammi la yatamakkanu min ma'rifatil haqqi bi adillatihi binafsih. Orang awam memang belum mampu untuk mengetahui kebenaran melalui dalil-dalilnya dengan sendirinya. Baik. Nah, makanya setelah itu beliau pakai kata binafsih. Harusnya yang tadi ada binafsih juga. Fa idza ta'azzara alaihi ma'rifatul haqqi binafsih, maka jika dia tidak mampu mengetahui kebenaran dengan dirinya sendiri, langsung dirinya yang mencari, lalu melalui Al-Quran dan Sunnah, lam yabqa illa taqlid, tidak tersisa kecuali mengekor, dan ini enggak betul. Yang betul adalah bukan taklid. Allah tidak menyuruh taklid, tapi menyuruh bertanya. Makanya para masyayikh damat dulu mengingatkan, lafaz ayat Quran itu menyuruh bertanya, bukan menyuruh bertaklid. Tidak sama antara bertanya dengan taklid. Berarti yang betul tanya kepada ulama, kemudian ulama mengatakan memang ini haram karena dalilnya demikian. Jadi orang awam nanti akan mengatakan memang haram karena Allah mengharamkan dan telah dijelaskan ulama begini. Jadi bukan ini haram karena ulama bilang haram. Karena Allah Ta'ala melarang umat manusia mengatakan ini halal, ini haram tanpa adanya bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Termasuk dari manusia itu siapa? Ulama. Makanya yang betul bukan taklid. Ayat tidak nyuruh taklid, tapi ayat nyuruh bertanya. Jadi ayatnya itu umum. Lalu bagaimana prakteknya? Prakteknya adalah yaitu kita ikut bimbingan ulama dengan mengetahui hujahnya bagaimana. Sebagaimana telah kita lewati dari penukilan ucapan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, juga Abu Hanifah dan yang lain-lain. Tidak halal seseorang mengikuti kami sebelum dia mengetahui dari mana kami mengambilnya. Yaitu sebelum tahu hujahnya alasannya karena kita disuruh ikut Allah dan Rasulnya, bukan malah menyembah ulama. Jadi bukan kita buang ulama, tapi ulama sebagai penjelas. Bukan kemudian malah diagungkan melebihi itu, malah ulama jadi dalil itu sendiri. Intinya yang betul bukan taklid, tapi yang betul adalah mengikuti ulama tapi dengan dalil, memahami dalil dengan bimbingan ulama. Jadi jangan salah satunya dibuang, memahami dalil sendiri-sendiri atau mengikuti ulama sendiri-sendiri tanpa mengetahui dalil. Dua-duanya harus ada. Yaitu ada dalil dan ada bimbingan ulama. Nah, baru di sini sesuai dengan firman Allah yang disebutkan di sini, liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Mereka mampu untuk tanya ulama dan menanyakan hujahnya agar menjadi pandai juga. Sebagaimana orang-orang dalam masalah duniawi di sekolah tidak disuruh untuk sekedar ikut guru. Guru bilang bahwasanya pokok itu bernafas dengan menyedot karbon dioksida, mengeluarkan oksigen. Tapi kemudian dijelaskan memang anak sekolah rendah dia memahaminya itu. Tapi nanti akan dijelaskan hujahnya setelah mungkin sekolah menengah, bahwasanya sebenarnya begini. Sementara orang awam kalau masih anak-anak memang wajar untuk tidak banyak dikasih hujah. Anak tidak paham dikasih hujah. Tapi setelah agak besar, setelah akalnya semakin jelas, maka jangan dia dipaksa untuk mengikuti keinginan kita tanpa tahu kenapa harus ikut dalam masalah ini. Tapi dikasih hujah, dikasih penjelasan. Maka dalam masalah dunia saja polanya demikian. Kenapa dalam masalah agama mereka tetap seluruh manusia, walaupun yang paling kecil sampai paling tua tetap disuruh jadi seperti anak-anak, harus ikut ulama tanpa tahu hujahnya apa? Ini tidak adil tentunya. Semuanya punya akal, semuanya mungkin untuk belajar. Ilahuna wallahu a'lam.